Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari channel Aster Lampung Official akan bertanya secara langsung kepada Kang Mas Haji Mulyono SPD MM selaku Ketua Cabang Lampung Timur, dan saat ini saya sudah bersama beliau, Mas Mul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Haji Mulyono. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya dan organisasi Cabang Lampung Timur. Sesuai dengan sejarah, Setia Hati Terate Cabang Lampung Timur itu berdiri sejak tahun 2000. Nah, sejak tahun 2000 Cabang Lampung Timur didirikan. Pada mulanya adalah 5 ranting setelah pecahan daripada Cabang Lampung Tengah. Nah, setelah tahun 2009, alhamdulillah saya dipercaya sebagai Ketua Cabang Lampung Timur. Setelah saya menjabat Ketua Cabang Lampung Timur, alhamdulillah Cabang Lampung Timur berkembang sampai saat ini menjadi 21 ranting. Itu dengan jumlah warga 17.010 orang sampai saat ini. Jadi harapan saya Cabang Lampung Timur berkembang lebih pesat, lebih maju, guyup rukun, hanya satu persaudaraan Setia Terate Pusat Madiun. Baik, ini langsung ke pertanyaan Mas ya. Pertanyaan yang pertama ini Mas, terkait latihan PSHT yang mereka tahu itu keras Mas. Bagaimana supaya calon siswa asumsinya nggak negatif perihal ini? Ya, pernyataan keras bagi orang umum atau masyarakat luas itu salah. Hakikatnya Setia Hati Terate latihannya itu kondisioner. Artinya dimaksud keras mungkin pemahaman orang luar, yaitu dengan kita menegakkan disiplin, ya, patuh, tegas, itu mungkin dikatakan keras untuk orang umum. Tapi di Setia Terate itu merupakan ajaran wajib untuk mencetak, membentuk calon warga Setia Terate itu berjiwa disiplin, tegas, dan bertanggung jawab. Ini sebagai contoh lagi, mungkin dianggap orang umum keras itu kalau Setia Terate ini sabuk jambon itu wajib mampu push up 20 kali minimal. Sabuk hijau 50 kali. Mungkin sabuk putih harus mampu 80 kali. Ya ini mungkin dianggap keras bagi orang umum atau orang luar. Tapi kalau di Setia Terate ini merupakan aturan atau standar agar supaya setelah menjadi warga Setia Terate, warganya itu disiplin, kuat, tegas, dan bertanggung jawab. Ini harapannya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan Mas nih. Ya. Setelah menyandang warga PSHT, seharusnya warga tersebut bagaimana? Seharusnya setelah disahkan menjadi warga Setia Terate, warga Setia Terate itu sendiri harus mampu menjadi contoh kepada adik-adiknya khususnya, dan umumnya bisa menjadi contoh kepada masyarakat umum yang belum tergabung di Setia Terate. Nah, contoh apa yang dimaksud dalam kesempatan ini? Contoh bagaimana berbicara yang baik, yang sopan dan santun. Harus mampu diterapkan sebagai warga Setia Terate. Contoh selanjutnya harus mampu bertingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran agama dan ajaran Setia Hati Terate itu sendiri. Selanjutnya, warga Setia Terate apabila melakukan suatu tindakan harus berpikir apakah ini melanggar ajaran Setia Terate atau tidak. Tentunya harapan saya sebagai ketua cabang, jadilah seorang warga Setia Terate yang arif dan bijaksana, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas dirinya dan Tuhan Yang Maha Esa. Baik Kang Mas, lanjut ke pertanyaan nih Mas ya. Ini
terkait atribut PSHT yang diperjualbelikan bebas, apa pendapat Mas Mul selaku Ketua Cabang Lampung Timur? Pendapat saya tidak diperbolehkan atribut EZHT dijual belikan secara umum. Karena apa? Karena EZHT ini ada hak cipta atau merek yang diberikan izin oleh pemerintah untuk organisasi kita, bukan untuk umum. Artinya bagi keluarga besar EZHT itu sendiri atau orang umum percetakan dan lain sebagainya, apabila mau bekerja sama dengan EZHT, izin dulu kepada cabang dan atau langsung ke Pusat Madiun. Karena Pusat Madiun memberikan surat kuasa kepada ketua cabang terkait dengan keorganisasian EZHT. Nah, tentunya harapan saya adik-adik yang menginginkan untuk membuat atribut EZHT, baik baju, badge, silahkan menghadap ke pengurus cabang, sehingga nanti cabang akan memberikan surat kuasa atau izin membuat baju seragam atau badge EZHT. Itu walaupun sedulur sendiri, Mas? Walaupun sedulur sendiri harus izin ke cabang, ya, agar supaya EZHT ini terjaga dari orang-orang luar sana yang tidak bertanggung jawab. Bahkan bagi yang tidak izin, orang luar maupun orang EZHT sendiri itu akan kena sanksi hukum. Karena EZHT sudah mendapat izin untuk hak cipta pembuatan badge atau seragam EZHT Pusat Madiun. Apalagi kalau orang luar, Mas ya? Ya. Kalau misalnya gini, Mas, ada toko yang memperjualbelikan bebas dan si pemilik toko ini tidak menyandang warga PSHT. Itu tidak diperbolehkan tanpa ada rekomendasi dari organisasi atau dari cabang atau dari pusat. Intinya izin dari cabang setempat. Oh iya. Baik, Mas, ini lanjut ke pertanyaan, Mas. Ya. Nah, ini mungkin yang banyak orang yang belum tahu di luar sana, tentunya selain orang PSHT, terkait Mori, Mas. Nah, terkait Mori ini, dalam EZHT ada yang beranggapan bahwa EZHT itu musyrik. Nah, apa tanggapan dari Mas Mulyono selaku Ketua Cabang Lampung Timur mengenai hal ini? Tanggapan saya, kalau orang mengatakan bahwa EZHT musyrik itu salah, ya, salah mengartikan atau belum tahu. Hakikatnya Mori di EZHT ini yang pertama adalah sebagai lambang atau sebagai sabuk bahwa siswa yang sudah tamat belajar diberi sabuk Mori itu pertanda sudah menjadi warga EZHT. Yang pertama. Dan yang kedua, Mori itu berwarna putih, bersih, suci. Ini mengharapkan dari organisasi bahwa warga yang disahkan menjadi siswa yang disahkan menjadi warga itu setelah jadi warga hatinya selalu bersih, suci, sehingga apa-apa yang dilakukan itu akan selalu dilandasi dengan kesucian hati, tidak menyimpang daripada ajaran EZHT. Kemudian yang ketiga, Mori itu bukan jimat atau pusaka atau yang harus didewa-dewakan, bukan. Orang EZHT hanya berkebat, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Itu, Mas. Mungkin yang disampaikan mungkin yang disampaikan Mas Mulyono ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat awam tentunya. Ya, terima kasih. Harapan saya demikian. Jadi adik-adik warga EZHT maupun siswa. Jadi harapan saya kita sebagai warga EZHT harus mampu
menjabarkan, menyampaikan agar supaya makna daripada apa yang kita punya ini, makna Mori ini tidak salah kaprah. Sehingga membawa Isatrate salah jalan, jangan sampai. Ya, dalam hal ini kita sebagai warga Isatrate harus mampu menerangkan kepada adik-adik yang sebenarnya bahwa Isatrate hanya satu, menyembah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Baik Kang Mas, ini yang terakhir pesan moral dan saran kepada adik-adik di tingkat ranting supaya guyup rukun dan tidak pecah belah. Ini pesan moral atau saran saya kepada keluarga besar Isatrate atau ranting-ranting khususnya cabang Lampung Timur. Yang pertama, mari kita bersama-sama selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, mari kita jaga rasa persaudaraan dengan cara saling menghormati, saling menghamati, saling mengingatkan, saling percaya, dan saling bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat atau kita ucapkan. Kemudian yang nomor 3, harapan saya, jadilah warga Isatrate yang mampu menjaga nama baik organisasi Isatrate dimanapun adik-adik berada. Lakukan apa yang menjadi perintah ajaran Isatrate dan jauhi apa yang menjadi larangan Isatrate. Harapan saya demikian. Jadi agar supaya warga Isatrate mampu menjadi contoh orang lain, khususnya contoh kebaikan. Demikian. Baik Kang Mas, semoga kedepannya PSHT Lampung Timur ini bisa lebih berkembang, lebih pesat dan mampu membawa Lampung Timur lebih berjaya, yaitu dengan pusat Madiun. Ya, harapan saya juga demikian. Jadi harapan saya Isatrate cabang Lampung Timur berkembang lebih pesat, lebih maju, guyup rukun, hanya satu, persaudaraan Setia Hati Trate cabang Lampung Timur, pusat Madiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sedulur-sedulurku semua atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.